Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Culture dimanapun berada. Hari ini kita sedang bersama Mas Obe. Udah Obi dong. Udah Obe dong katanya. Beliau adalah seorang beliau. Beliau adalah seorang ventriloquist. Yes. Di mana bisa itu mirip ini. Beliau adalah kurator anak. Kurator anak. Beliau tadi sore sudah performing art atau apa itu namanya, Mas? Show. Apa yang misi apa yang dibawa oleh festival Pusako ini sehingga perlu ada Anda di sini? Oke. Baik, terima kasih Mas Maulidan. Kalau sepemahaman saya ya, karena ini berbicara tentang Pusako gitu kan, berbicara tentang lumbung Indonesia, berbicara tentang Indonesia melambung. Nah, yang pertama kalau dari saya, kebetulan saya tadi bawa cari cerita yang ada hubungan dengan pangan itu, bagaimana ketahanan pangan, bagaimana sejarah dari pangan kita di Sumatera Barat, Minangkabau, itunya tentang ibu padi. Bagaimana padi itu lahir, padi itu ada, dan bagaimana padi itu dijaga sampai hari ini. Itu misi saya yang pertama. Nah, misi yang kedua adalah sebuah pusako juga mungkin yang sampai saat sekarang mungkin udah jarang kita temukan gitu. Dimana keakraban atau bonding atau sebuah suasana yang sangat keluarga itu. Nah, saya tadi waktu mendongeng, saya kumpulkan anak-anak ke depan dengan jarak yang sangat dekat. Itu maksudnya adalah joget-joget juga itu, agar anak-anak itu nyaman dengan orang dewasa, itu kan, dengan orang tuanya nanti kalau di rumah. Mana tahu orang tua yang melihat kan bisa jadi contoh buat main-main sama anak-anaknya mungkin ya. Nah, terus ada kegiatan berceritanya itu. Nah, poinnya itu di sana sebenarnya. Bagaimana budaya bercerita itu sudah sangat ini sekarang memprihatinkan kalau sebagian besar kata orang ya, budaya bercerita antara orang tua dan anak sekarang di rumah ya, sudah dibatasi dengan gadget itu kan. Kebanyakan sekarang mungkin anak-anak yang dipuaskan dengan gadget dan tidak lagi dengan suara indah orang tuanya bercerita gitu. Nah, kita mencoba itu, bagaimana kita bercerita dengan suara kita paling indah, dengan cerita yang juga indah. Semoga anak-anak ini tertarik dengan ceritanya, bisa mengambil pelajaran dari ceritanya, dan juga menjadi istilah jadi core memory bagi dia kan, diingat seumur hidup gitu loh. Dan semoga orang tuanya, ini khususnya untuk orang tua, semoga bisa kembali menggalakkan, kembali membudayakan budaya bercerita di rumah, karena ya itu di sana adalah golden time dalam keluarga itu, masa-masa kecil yang tidak bisa dijemput ya, begitulah kira-kira kalau dari pandangan saya begitu, Mas. Apa ya tadi kata Uda Obe, perlu rasanya kita menambah kembangkan bagaimana menanamkan cerita itu kepada anak-anak sekarang. Selanjutnya Sobat Culture, bagaimana respon anak-anak tadi, Mas? Apakah mereka ikut semuanya atau bagaimana? Alhamdulillah sejauh ini ketika saya bertemu dengan anak-anak, ketika saya bertemu dengan momen bercerita, momen mendongeng, juga ventriloquist show, itu selalu menjadi sebuah waktu yang mungkin sangat-sangat membahagiakan bagi anak-anak gitu. Karena saya melihatnya dari sorot mata anak-anaknya. Ketika udah matanya udah berbinar, udah masuk ke dalam ceritanya, mereka seakan mendapatkan tempat yang selama ini tidak mereka temukan gitu. Dan ketika kita coba juga tanya sama anak-anaknya kan, siapa yang suka mendongeng, siapa yang suka dengarkan dongeng saya, terus siapa yang orang tuanya suka mendongeng di rumah, itu jarang yang angkat tangan gitu. Jadi mereka mendapatkan karena emang imajinasi mereka kan dipancing melalui cerita-cerita itu. Emang imajinasinya full itu bekerja, otaknya bekerja, dan dirangsang imajinasinya dari cerita-cerita yang kita tuturkan. Dan kebetulan pemilihan cerita tadi karena anak-anak yang ada itu usia 4-7 tahun, itu saya pilih cerita yang repetisi gitu. Jadi ada satu cerita, diulang bagian kedua, ulang bagian ketiga,
Sampai yang keempat ya ada pengulangan karena anak-anak sangat suka dengan yang itu kan, yang ada pengulangan gitu. Cerita sederhana tapi ada pesannya yang di dalamnya itu gitu. Tapi kita tidak ini sedikit apa ya? Kalau mungkin ada yang orang-orang bercerita setelah bercerita menyampaikan, jadi pesan moralnya adalah gitu. Tapi kita tidak memberikan pesan moral karena kita yakin bahwa karena bercerita itu kan udah berpesan ya. Oh, jadi begitu dari kita, Mas. Oke, terakhir Mas, Masih ada. nggak masalah kan? Terakhir pesan lah untuk seluruh anak-anak, meskipun nanti ini akan ditonton oleh bapaknya gitu, tapi anak-anak kan juga perlu mendengar gitu. Pesan untuk anak-anak yang ada di seluruh dunia lah gitu. Untuk teman-teman kecilku di seluruh dunia, mari kita mendengarkan cerita. Kalau orang tuanya tidak mau cerita, minta terus, Pak cerita apa, Ma cerita apa, ya gitulah. Ayo kita dengar cerita, karena dari cerita itu kita bisa belajar banyak hal gitu. Dan juga kita nanti juga tahu bahwa ada cerita-cerita yang telah dituliskan dari buku, dan akhirnya kita juga bisa membaca buku. Nah, dari sana juga banyak proses-proses yang akan teman-teman lalui, sehingganya teman-teman bisa berbahagia di masa kecilnya. Hidup anak Indonesia. Terakhir sekali, ini terakhir banget. Tutuplah sesi ini dengan suara Gogo. Suara Gogonya. Oke, baik semuanya teman-teman, ini adalah suara Gogo. Hai semuanya yang ada di mana saja berada, ini adalah suara Gogo. Oh iya, kalau ini adalah suara Anemon. Kalau ini adalah suara Golin. Oh iya, ini adalah suara dari K. Terima kasih. Sampai berjumpa. Itu SpongeBob.